Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi Bapak Ibu ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan mendiskusikan mengenai menyusun modul ajar berdiferensiasi. Setelah di video sebelumnya, kita berdiskusi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Ini saya mengingatkan saja bahwa diskusi sebelumnya untuk diferensiasi itu mencakup kesiapan belajar, yaitu kapasitas siswa untuk mempelajari materi baru. Di sini artinya apakah siswa sudah mempunyai background atau latar belakang mengenai materi atau lingkup materi baru atau tujuan pembelajaran yang akan kita diskusikan dengan mereka. Misalnya Bapak Ibu guru akan masuk ke materi mengenai zat aditif dan adiktif misalnya, tapi anak-anak ini karena tertarik ya, mungkin di lingkungan keluarganya ada yang mendukung hal itu, maka dia mungkin sudah mempelajarinya terlebih dahulu. Nah, ini kapasitas untuk mempelajari materi baru, seberapa jauh mereka sudah mengetahui materi yang akan didiskusikan di kelas. Yang berikutnya adalah minat ya untuk anak SD, SMP, SMA itu mungkin ada kecenderungan berbeda-beda tergantung lingkungannya ya, tergantung lingkungan di mana dia dibesarkan dan miliunya ini ya yang pentingnya. Jadi minatnya kemana. Jadi Bapak Ibu sebagai guru pasti tahu ya. Jadi anak-anak ini minatnya kemana gitu. Kemudian profil belajar, yaitu pendekatan yang disukai oleh murid. Ini ada pengaruhnya dengan gaya belajar ya. Terkait juga dengan gaya berpikir, ya kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelak. Minat dan profil ini akan dilaksanakan di awal tahun oleh kelompok guru BK atau pihak kedua yang ditunjuk oleh sekolah yang mempunyai kapasitas untuk mengukur mengukur kecerdasan, kemudian juga menggali mengenai gaya berpikir, budaya, latar belakangnya, gaya belajar dan sebagainya, juga mengenai minat. Ini dilaksanakan oleh teman-teman BK atau yang mempunyai kapasitas untuk melakukannya, dan yang penting guru mendapatkan laporan hasilnya setiap guru sehingga guru tahu bagaimana melayani siswanya secara individual. Yang berikutnya adalah kita mulai dari mana untuk membuat MA ini? Teman-teman, kita mulai dengan asesmen formatif awal. Ingat kita tadi akan fokus di sini ya, kesiapan belajar siswa ya. Sejauh mana siswa sudah mengetahui materi yang kita akan diskusikan dengan mereka. Baik, kapan? Nah, kapannya itu sebaiknya formatif awalnya di akhir pembelajaran yang sebelumnya, sehingga Bapak Ibu punya waktu untuk menganalisis. Boleh sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, intinya tidak di awal pembelajaran materi baru ya, sehingga Bapak Ibu tidak ada waktu untuk menganalisis hasilnya. Kalau dilakukan di awal persis begitu agak susah Bapak Ibu untuk memodifikasi MA yang sudah Bapak Ibu susun. Lalu bentuknya seperti apa? Bebas ya Bapak Ibu, mau PG, mau esai, mau isian singkat, mau karangan gitu ya, boleh, tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu mendapatkan informasi awal sejauh mana siswa sudah menguasai keterampilan atau pengetahuan mengenai materi yang akan didiskusikan. Yang berikutnya setelah Bapak Ibu melakukan asesmen awal, kira-kira begini Bapak Ibu bisa memetakan. Bapak Ibu mempunyai peta nih kira-kira siswa dengan kesiapan belajar tinggi itu ada berapa, siapa saja ya gitu ya. Terus siswa dengan kesiapan belajar sedang, siapa saja ya. Berapa dan siapa saja. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, ini di sini listnya Bapak Ibu ya, setelah Bapak Ibu melakukan formatif awal, ini yang penting bekal ya Bapak Ibu ya. Setelah itu ada Bapak Ibu lakukan map, rencana. Saya akan rencana untuk diferensiasi kontennya apa, diferensiasi prosesnya apa, diferensiasi produknya apa untuk ketiga ini. Jadi Bapak Ibu bisa, kalau mungkin tiga-tiganya, kalau tidak mungkin, maksudnya diferensiasinya tiga-tiganya, kalau tidak mungkin ya
bisa mix ya, bisa 2, bisa 1 begitu. Berikut ini contoh dari modul ajar berdiferensiasi. Yang pertama untuk format ya, identitas menyusun, kemudian kompetensi awal atau prasyarat yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mempelajari materi yang akan didiskusikan di MA ini. Kemudian profil pelajar Pancasila yang bisa memilih 2. Kemudian yang berikutnya adalah sarpras yang dibutuhkan, lalu fase kelas semester, kemudian tahun ajarannya, lalu elemen di sini saya memilih membaca, memirsa, ini mengambil dari CP saja ya Bapak Ibu ya, silakan dimasukkan di sini seperti itu. Bapak target peserta didik reguler karena di sekolah ini berbagai macam, tapi kebetulan tidak ada inklusi ya, jadi saya sebutnya reguler. Lalu model pembelajarannya text-based approach seperti disarankan di CP, lalu jumlah jamnya perkiraannya 8 JP ya, 4 kali pertemuan. Ini TP-nya silakan mau 1 TP atau 2 TP boleh. Lalu di sini ada kegiatan pembelajaran. Nah, sama ya, seperti layaknya sebuah perencanaan pembelajaran, maka ada pendahuluan dan di sini Bapak Ibu masukkan juga pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan yang membuat siswa tuh berimajinasi ya, luar biasa. Langkah-langkahnya lalu masuk ke inti. Baik. Nah, di inti ini seperti kita lihat tadi di atas pakainya text-based approach, maka di sini ada building knowledge of the field, lalu modeling of text. Nah, ini menonton video, ini akan mengakomodir anak audio visual karena sekarang itu kan banyaknya mix ya, jarang sekali yang auditori pure gitu, jadi mix ya. Lalu di sini adalah modeling of text-nya. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk siswa mahir yang ada di kelompok 1 tadi ya, itu membandingkan 2 teks deskripsi tulis atau audiovisual. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengelompokkan siswa sesuai dengan kesiapan belajarnya dan jangan khawatir ini tidak akan permanen ya. Jadi mungkin setiap awal lingkup materi Bapak Ibu akan melihat akan ada pergerakan ya, karena kesiapan belajar itu bisa berbeda-beda ya. Nah, mungkin saat untuk materi tertentu anak-anak tertarik, jadi dia belajar lebih awal, untuk materi yang lain dia tidak, jadi nanti mungkin akan bergerak gitu kelompoknya. Berikutnya di sini ada sumatif untuk reading ya, jadi di sini untuk siswa mahir mengaitkan tokoh dalam bacaan dengan seseorang dalam kehidupan mereka. Jadi kita memberikan pelayanan yang berbeda sesuai dengan kesiapan belajar siswa. Tidak ada siswa yang merasa diabaikan ya. Nah, artinya tidak ada yang merasa kok saya tugasnya lebih berat dari mereka, atau yang siswa yang belum mempunyai kesiapan belajar yang rendah merasa bahwa tidak mendapatkan hal yang sama, tapi sama, namun ada perbedaan tantangan gitu ya. Nah, di sini untuk produknya nanti ini masih formatif, tapi kita sudah mengarah ke sana ya, yaitu pada joint construction of text, siswa diminta untuk merancang dan memproduksi teks deskripsi dari berbagai sumber sesuai minat dan gaya belajarnya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada diferensiasi di sini sehingga siswa senang ya, karena lebih sesuai dengan gaya belajar maupun minat mereka. Baik. Kemudian yang berikutnya at the end itu ada akhirnya ya. Ini untuk sumatifnya yang independen yang mereka harus memproduksi sendiri, ini juga disesuaikan dengan minat dan gaya belajarnya. Nah, yang ada di sini kita masukkan di assessment, lalu ini tadi ya Bapak Ibu, ini ada Bapak Ibu ini rubriknya. Ya, disesuaikan nih untuk produknya berbeda sesuai dengan minat dan gaya belajarnya.